Haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Tinggallah dalam hati kami. Jangan pernah biarkan kami sendiri. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yeshua HaMashiach. Ora karalala bashande. Ora la 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 bashandara la 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 bashikara. Haleluya. Siang ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Terima kasih buat tim yang sudah melayani. Haleluya. Kita percaya hari ini adalah hari yang baru dalam Tuhan. Amin. Saya memberikan satu tema firman Tuhan yang merupakan pertanyaan sebenarnya bagi setiap kita hari ini. Aku dipanggil untuk apa? Atau mungkin kalau Anda mau bertanya kepada diri sendiri, apakah panggilan Anda? Kita akan renungkan ini dan saya harap saudara bisa menemukan jawabannya. Haleluya. 3 hari atau 4 hari sudah perang di Rusia dan Ukraina terjadi. Dan dunia sedang memikirkan, berspekulasi apa yang akan terjadi akibat dampak perang ini. Apakah ini akan berlanjut lebih parah? Apakah ini akan berakhir damai? Kita belum tahu, tapi saya percaya saudara, segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu yang tadinya dialami oleh orang-orang di Ukraina, di Rusia dan lain sebagainya, kelihatannya begitu tenang, begitu aman, damai, semua yang mereka punya begitu berharga, mereka tinggal di rumah yang baik. Walaupun kita tahu memang setelah Soviet pecah, Ukraina ini dan beberapa negara-negara pecahan Soviet ini mengalami banyak masalah. Tapi saudara, mereka sudah mulai hidup nyaman, mereka sudah mulai hidup menikmati apa yang ada. Tapi tiba-tiba segala sesuatu hilang lenyap begitu saja. Anda bisa perhatikan di berita-berita bagaimana ribuan keluarga kehilangan rumah secara tiba-tiba. Orang mengungsi keluar dari Ukraina dan mencari negara-negara yang lain, daerah-daerah lain yang ada di sekitar mereka. Kalau Anda melihat video-video yang disebarkan, bagaimana tentara-tentara Ukraina memeluk anak-anaknya, memeluk istrinya, menciumi mereka dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat terakhir yang mana kemungkinan berpikir kami tidak akan berjumpa lagi. Kita mungkin tidak akan berjumpa lagi. Saudara, banyak orang yang siap dan bahkan rela kehilangan suami, istri, anak-anak. Karena apa? Hidup ini di dalam dunia hanya sementara. Anda bisa lihat bahkan presiden Ukraina turun berperang bersama dengan prajurit-prajuritnya. Itu sebabnya saudara, saya mau bertanya kepada Anda, kalau kita dipanggil Tuhan pada hari ini, apakah panggilan Anda dalam Kristus? Kita akan baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8. Di dalam warta saya tuliskan juga, tapi Anda boleh lihat firman Tuhan yang di depan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saya akan baca dari ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya itu bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya akan baca ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara perhatikan ini, bagaimana nilai Anda di mata Tuhan ditetapkan pada salib Kristus. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan anaknya itu mati bagi Anda dan saya. Bagaimana mungkin, perhatikan ini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Perhatikan bagaimana nilai Anda di mata Tuhan. Dia, Bapa di sorga, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, dirinya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan firman Tuhan, kata yang ada di situ, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Bukan hanya satu atau dua hal, tapi segala sesuatu kepada kita. Haleluya. Dia berikan segala sesuatu kepada kita. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama saya katakan, kita semua sederajat di hadapan Kristus. Gak ada kasta-kastaan. Gak ada kaya, miskin, tinggi, pendek, rendah, tinggi dan lain sebagainya. Tidak ada saudara. Tidak ada yang namanya kasta tinggi. Gak ada yang namanya kasta rendah di mata Kristus. Kita semua sama. Haleluya. Anda tidak bisa bilang, oh aku keturunan ningrat, aku keturunan darah biru, mataku pun biru. Lihat. Anda gak bisa bilang seperti itu. Karena Anda semua sama di hadapan Kristus. Kita semua sama di hadapan Kristus. Galatia pasal yang ketiga ayat 26. Galatia 3:26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu sebabnya di ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Haleluya. Gak ada bedanya lagi. Anda mau kaya, mau miskin di hadapan Yesus Tuhan, engkau adalah satu. Sama. Amin. Mau sehebat apapun Anda di hadapan Kristus, engkau adalah sama. Mau engkau presiden, mau engkau perdana menteri di hadapan Tuhan, engkau sama. Haleluya. Saya mengutip seseorang berkata, saya nggak tahu siapa, tapi dia bilang begini. The only lower caste man is one who consider others as same. Satu-satunya orang yang berkasta rendah adalah orang yang menganggap orang lain itu kasta rendah. Itulah orang yang kastanya paling rendah. Artinya apa saudara? Kalau engkau mulai menganggap orang lain lebih rendah levelnya, lebih rendah derajatnya daripadamu, berarti engkau yang lebih rendah derajatnya daripada orang itu. Haleluya. Haleluya. Mungkin di Indonesia saudara tidak terlalu melihat hal ini. Tapi kalau Anda pergi ke India, Anda pergi ke tempat-tempat lain, Anda bisa lihat ini masih sangat jelas sampai hari-hari ini. Bahkan di kalangan gereja. Saya pernah menghadiri satu konferensi gereja rumah sedunia di India. Lalu kemudian ada seorang teman saya yang hadir di situ dari kalangan suku yang
bukan suku, kasta yang dianggap tinggi, kasta Brahmin namanya. Lalu kemudian kami bicara-bicara, lalu dia masih pakai baju kuning itu, saudara, yang biasa dipakai pendeta-pendeta. Haleluya. Dia memulai ibadah di kalangan orang-orang Brahmin. Lalu saya tanya, bagaimana kalau yang datang bukan Brahmin? Dia bilang, oh kami tidak kasih masuk. Saya bilang, lalu kamu ini gimana? Kamu gereja kok begitu? Saya bilang, karena begini, kalau masuk kasta yang lebih rendah, kasta tinggi ini tidak mau datang nanti. Demikian selanjutnya, sebaliknya juga begitu. Kalau ada kasta tinggi yang rendah ini gak berani masuk. Ini masih di tahun 2012 kalau tidak salah saya berada di sana. Tapi saudara, saya mau katakan, the only lower caste man, satu-satunya orang yang kastanya rendah adalah orang yang menganggap orang lain berkasta rendah. Haleluya. Itu sebabnya jangan coba-cobalah, jangan berpikir untuk bertanya. Saya kalau ke India itu capeknya bertanya, ditanyanya apa saudara? Mereka tanya, oh dari mana? Dari Indonesia. Oh, nenek moyang dari mana? Ya dari India, saya bilang. India di mana? Mau tahu dari mana saudara? Dia bisa tahu kotanya itu kota apa dan kemudian sukunya apa, semua dia nanti tarik saudara. Martorombonya paten. Jadi kalau duduk di kereta api kita 5 jam, 6 jam berjalan dari satu kota ke kota lain, wah selesai itu martorombonya. Dan saya selalu tahu dia mau tahu saya kastanya apa. Saya selalu tahu dia mau cek kasta kami itu apa. Saya kebetulan kadang-kadang ingat dari nenek saya, dari kakek saya apa. Saya bilang langsung saya tutup, oh kakek saya ini. Saya bilang, oh ya udah diam, langsung gak ada bicara saudara. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oh Pak, kami kan keturunan raja-raja. Di hadapan Tuhan gak ada raja. Engkau semua sama di hadapannya. Nanti di sana baru engkau akan duduk sebagai raja-raja bersama Kristus. Haleluya. Jadi di sini gak ada apa-apanya. Paling-paling raja napogosnya kita. Ya kan? Gak ada apa-apanya saudara. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mulai perhatikan kanan kiri. Kalau ada orang lebih dululah menyapa mereka. Kemarin saya bawa anak saya, kami ke Sujuya. Kami jumpa satu orang. Lalu kemudian saya lihat dia, saya senyum, dia langsung lewat. Ada saya bilang begini, kadang-kadang Dad ada orang kalau nggak disenyum, nggak disapa duluan, nggak mau negur ya, nggak mau nyapa ya. Saudara, mari dengarkan firman Tuhan katakan apa? Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Mulai lihat kanan kirimu. Mungkin kita di sini nggak kelihatan sekali. Saya kadang-kadang khotbah di gereja-gereja yang besar. Pulang gereja, saya ngambil mobil, masih di tempat parkir saudara. Orang yang tadinya salam, yang tadi begini, begitu jumpa di tempat parkir, udah siapa lu, siapa gue. Nggak peduli. Itu Kristen baru keluar dari gereja, baru buka pintu, baru salam bilang, kau sahabatku, kau saudaraku. Baru bilang begitu. Baru nyanyi saudara, tapi begitu keluar dari gedung gereja, semua orang adalah lawan atau musuh atau kawan mungkin. Ya terserah mereka lah, tapi saudara yang ada di sini saya mau katakan kepadamu, hendaklah dengan rendah hati, anggap yang lain lebih utama. Amin. Anggap orang lain lebih utama. Kalau Anda mungkin di sini penuh kursinya, Anda bisa katakan silahkan duduk di sini. Kami akan duduk di belakang. Haleluya. Lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Jangan hanya perhatikan kepentingannya sendiri. Beberapa minggu ini kita mengalami kelangkaan minyak. Minyak makan, minyak goreng. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri.
Di tengah-tengah keadaan yang parah, dengan tengah-tengah situasi yang mungkin kurang baik bagi kita, ada orang yang menimbun itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Firman Tuhan ingatkan kita jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Wah Pak, ini kan kesempatan. Kan ada pepatah bilang ambil kesempatan dalam kesempitan. Itu pepatah yang mengejek sebenarnya saudara. Ya kan Pak Guru kan? Ini kesempatan dalam kesempitan katanya. Saudara bertobatlah. Jangan hanya pentingkan kepentinganmu sendiri. Tapi pikirkan kepentingan orang lain juga. Saya baru-baru ini mendengar tentang satu teori yang namanya butterfly effect. Tahukah Anda kalau seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di sini, efek dari angin yang dia kepakkan itu akan jauh berlanjut ke tempat-tempat lain. Saya pun baru tahu. Itu disebut dengan the butterfly effect. Sehingga kalau satu kupu-kupu Anda matikan, Anda bunuh, maka akan ada efek lain yang terjadi di dalam semesta ini. Yang kita nggak tahu apa kira-kira. Tapi setiap kehidupan harus punya keseimbangan. Itu sebabnya Anda harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Anda timbun minyak goreng, oke silakan. Tapi tahukah Anda itu akan membuat orang lain mencari juga. Dan akhirnya harga naik. Dan Anda pikir apakah hanya minyak goreng yang akan naik? Setelah minyak goreng ditimbun harga naik, maka harga-harga lain juga akan mulai naik. Dan gaji-gaji yang Anda peroleh sebesar apapun tidak akan ada artinya pada waktu semua sudah mulai terjadi. Dan tahukah Anda kalau orang sudah mulai tidak bisa memenuhi kantong tengah ini, tahukah Anda apa yang akan terjadi? Mereka siap menjarah kemana-mana. Itu sebabnya jangan cuma pikirkan keuntungan diri sendiri. Pikirkan dampak yang akan terjadi kalau engkau melakukan sesuatu yang salah di bangsa ini. Haleluya. Saudara lihat pada waktu COVID kemarin di Amerika, berapa daerah bagian di Amerika orang menjarah supermarket, menjarah toko-toko, mengambil apa yang mereka tidak punya. Puji Tuhan itu tidak berkembang terus, mungkin ada di balik itu ada unsur-unsur politik, itu terserah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, berhati-hatilah atas apa yang kita perbuat, apalagi kalau engkau adalah anak Tuhan. Amin. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya senang dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version dikatakan begini. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. But in humility consider others better than yourself. Dalam kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih baik dari dirimu sendiri. Haleluya. Walaupun Anda mungkin punya titel, punya gelar yang tinggi, tapi anggap orang lain, oh dia lebih baik dari aku. Akui orang lain. Amin. Kalau ada orang yang lebih baik darimu, kenapa tidak kau puji dia? Apa salahnya? Kalau ada orang yang bermain musik lebih baik dari Anda, kenapa tidak Anda puji dia? Kalau ada orang yang bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari Anda, kenapa tidak Anda puji dia? Haleluya. Consider others better than yourselves. Haleluya. Pertimbangkan, anggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Haleluya. Amin. Ada orang lain yang bisa masak lebih bagus darimu, anggap. Wah, puji dia. Katakan hebat bu masakannya. Amin. Tapi ibu-ibu jangan terus, bapak suamiku mantap kali masakannya pak. Suamiku ini memang yang paling pandai masak. Ibu gak pandai-pandai. Gak bisa. Sepandai-pandainya suamimu masak, Anda harus bisa memasak di rumah. Jadi contoh bagi anak-anak perempuanmu. Jadi contoh bagi orang-orang lain, perempuan-perempuan muda lain, kata firman Tuhan. Jadi contoh dalam segala hal. Haleluya. Amin.
Ada hal-hal tertentu yang laki-laki boleh kerjakan, perempuan boleh kerjakan. Tapi ada hal tertentu yang laki-laki tidak boleh kerjakan, perempuan tidak boleh kerjakan. Itu ada firman Tuhan mencatat semuanya itu. Anda harus perhatikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya kan? Bilang dulu. Suami-suami bilang, dengar Ma. Istri-istri bilang, dengar itu Pak. Amin. Haleluya. Saudara, tapi saya sampaikan kepada saudara, dunia tidak melihat kita seperti Kristus melihat kita. Di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan kita semua sama. Tapi dunia tidak melihat Anda, dunia tidak melihat kita seperti Kristus melihat kita. Kenapa? Karena dunia menilai kita melalui kemampuan kita. Kalau Anda kaya, Anda dipuji oleh dunia ini. Kalau Anda hebat, Anda dipuji oleh dunia ini. Betul kan? Kalau kita punya kemampuan melakukan sesuatu yang hebat, maka orang menghargai kita. Kalau kita bisa buat sesuatu yang luar biasa, maka orang akan menghargai kita. Lihat, dari kecil kita sudah diperlakukan seperti itu. Betul kan? Di sekolah kita. Kadang-kadang ada 30 murid di situ, yang satu tidak pandai matematika, yang satu pandai matematika, dia dipuji di depan orang lain. Yang satu lagi mungkin dia akan diejek, dicemooh, bahkan direndahkan, bodoh ini gak tahu apa-apa. Saudara, dunia menilai kita dari situ. Itu sebabnya saya kepingin sekali kita punya pendidikan sendiri. Saya kepingin sekali kita punya TK SD sendiri. Karena apa? Di TK SD kita gak ada ranking nanti. Bapak Ibu kepala sekolah siapapun calon yang saya bilang jangan ada ranking-ranking di TK dan SD kita. Anda tidak bisa samakan ikan dengan kucing. Ikan jago berenang, kucing gak bisa berenang. Tapi kalau ikan Anda suruh panjat pohon gak mungkin. Betul kan? Sama dengan kucing, kucing tidak bisa Anda suruh berenang. Kena air aja dia ketakutan. Kami dua paling tidak suka kucing, saudara. Usir gak mau pergi. Bahkan naik makin dekat sama kita. Kami temukan caranya. Saya sering ambil air di pipet saya. Kucingnya di mana saya semprot. Lari langsung cicing dia. Lari dia saudara. Wah, sejak itu saya tahu bagaimana caranya mengusir kucing dengan efektif. Dan tidak kelihatan oleh orang lain. Kalau saya ambil air pakai gelas kan ketahuan saudara. Kan mungkin yang punya restoran gak suka. Tapi saya ambil pipet pelan-pelan, saya tarik air di dalam. Saya bilang, lari dia langsung. Wah, udah tahu begini rupanya caranya. Gak adil Anda menilai kucing dengan ikan. Tidak adil. Demikian juga tidak adil seorang guru menilai anak pintar karena matematika dan tidak. Gak boleh. Anda juga sebagai orang tua, Bapak Ibu perhatikan itu. Jangan menilai anakmu dengan kemampuan orang lain. Tidak boleh. Haleluya. Nilai anakmu, puji anakmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Haleluya. Amin. Dunia menilai kita kalau kita punya pendidikan yang tinggi, uang yang banyak, baru orang hargai kita. Itu sebabnya kita bayar lebih banyak uang kepada dokter ahli jantung daripada kepada koki yang masak dengan begitu enak di restoran depan sana. Iya kan? Betul enggak? Iya kan? Padahal makanan itu yang antar kita ke ahli jantung. Makan, enak kali di sini gitu. Kita makan. Murah di situ iya murah. Akhirnya apa? Yang murah di situ mengantar engkau ke dokter ahli jantung. Kenapa? Karena memang seperti itu saudara. Kita memang terpaksa menilai yang seperti itu dalam hal-hal tertentu. Kita bayar lebih banyak uang kepada ahli jantung daripada koki yang masak makanan kita. Haleluya. Perhatikan ini. Yang sana masak, yang sini merawat. Yang sini kasih makan enak-enak, babi panggang, babi guling, capcay, arsi sehat Pak. Arsi jarang buat penyakit ya kan. Tapi kalau yang lain-lain ini, tapi kalau arsiknya babi ya bahaya juga saudara kan. Tapi saudara perhatikan ini, beginilah dunia. Bahkan kita pun.
Kita pun begitu. Kita bahkan menganggap seseorang, wah dia pantas dibayar sekian banyak. Karena dia ahli loh, dia ahli. Oh dia ahli, pernah gak bicara-bicara dengan kawan-kawan yang udah capek ke dokter mana-mana, tiba-tiba jumpa satu dokter. Ya kan, dokter ini begitu pegang sembuh dia. Padahal selama ini Tuhan, orang doakan dia. Tiba-tiba dia masuk satu dokter, oh ini Pak ahli Pak, ini udah sekian puluh tahun begini Pak. Pernah lihat? Kenapa? Kita bangga dengan yang seperti itu. Kita bangga dengan yang dunia lihat. Kita bangga dengan gelar-gelar yang ada. Kita bangga dengan yang disebut-sebut sebagai orang ahli. Kita bangga seperti itu. Perhatikan Tuhan Yesus, saudara. Tadi kita udah perhatikan bagaimana kita semua sederajat di hadapan Kristus. Yang kedua, kenapa Yesus memandang Anda seperti itu? Dan apa yang dia lakukan? Bagaimana Yesus melakukannya selama dia berada di dunia? Perhatikan, selama Yesus ada dalam dunia, dia adalah pemecah masalah, problem solver. Ada orang yang punya masalah datang kepada Yesus, berbicara dengan Yesus, lalu mereka pulang karena mereka mendapatkan jawaban. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu sebabnya saya bilang kepuasan manusia tidak bisa ditentukan oleh kita. Masing-masinglah yang menentukannya. Anda puas dengan ibadah puji Tuhan, Anda tidak puas dengan ibadah itu tidak ada yang bisa bilang. Haleluya. Tapi yang pasti kalau Anda berada dalam hadirat Tuhan seharusnya Anda puas. Yesus pernah berbicara kepada orang-orang yang datang mencari dia. Di Yohanes pasal 6. Saat sebelumnya mereka datang mencari Yesus, Yesus memberikan mereka makan. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan begitu banyak orang. Lalu kemudian mereka terus mencari Yesus dan Yesus katakan, kamu datang bukan mencari aku, tapi kamu mencari roti yang kusediakan bagimu. Nah saudara perhatikan ini, banyak orang yang lapar secara rohani, banyak. Kalau orang yang lapar di perut banyak, di sini pun pasti banyak yang perutnya mungkin sudah mulai bunyi. Iya kan? Tapi orang yang lapar secara rohani terlalu banyak. Mungkin Anda yang duduk di sini pun saat ini, mungkin Anda bilang, ya Pak aku lapar secara jasmani, tapi aku juga lapar secara rohani. Karena apa? Terus terang saya mau katakan kepada saudara, banyak orang Kristen yang kelihatannya sehat secara jasmani, tapi kelaparan secara rohani. Karena apa? Karena mereka tidak makan yang baik. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah roti yang turun dari sorga ayat 58. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Yesus memperhatikan ini. Dia tahu bagaimana memecahkan masalah bagi manusia. Masalah manusia bukan hanya kelaparan jasmani, tapi masalah terbesar manusia adalah kelaparan rohani. Itu sebabnya Anda bisa lihat dia Kristen bertahun-tahun, tapi masih pergi ke dukun. Dia Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi lebih percaya kepada orang-orang lain yang ada di luar sana daripada Tuhan. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada padanya. Itu sebabnya mereka cari Yesus, cari Yesus. Mereka pikir mereka lapar secara jasmani, tapi nyatanya mereka bukan lapar secara jasmani. Karena lapar jasmani gampang dipuaskan, tapi lapar rohani yang tidak gampang dipuaskan. Kepuasan itu hanya bisa dipenuhi kalau engkau menerima Yesus. Bapak Ibu saya katakan kepadamu, kalau engkau menerima Yesus dengan sepenuh hatimu, disitulah ada kepuasannya. Haleluya, ada lagu lama bilang begini. Di hadiratmu aku puas, di
Hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan Anda bisa puas. Amin. Kalau Anda benar-benar berada dalam hadirat Tuhan, Anda bisa puas. Kalau Anda duduk saja di gereja, belum tentu Anda puas. Oh, berarti gereja gak ada apa-apanya. Memang gereja gak ada apa-apanya. Karena gereja yang sebenarnya adalah engkau dan saya. Inilah gereja. Gereja bukan gedung ini. Itu sebabnya Yesus katakan, rombaklah, hancurkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Yesus bukan bicara tentang gedung, tapi Yesus bicara tentang dirinya sendiri, karena Anda dan sayalah bait suci itu. Haleluya. Tapi bagi orang yang tidak merasakan kelaparan rohani, apa yang Yesus katakan itu gila. Karena Yesus katakan, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Bagi mereka gila. Itu sebabnya di awal gereja mula-mula, ada orang-orang filsuf Yunani yang katakan orang Kristen ini gila. Mereka makan daging gurunya, mereka minum darah gurunya. Mereka anggap seperti itu, saudara. Itu sebabnya itu tulisan itu ada. Anda boleh baca nanti, saya lupa siapa yang menulis. Tapi tulisan itu ada. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus, mereka anggap kelaparan rohani itu kegilaan. Pada waktu mereka sakit, pada waktu orang-orang yang hidup pada zaman Yesus sakit, apa yang dikatakan? Firman Tuhan, rasul-rasul sampaikan bagaimana Yesus berjalan, berkeliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Tuhan menyertai dia. Haleluya. Sebab roh Yahweh itu ada pada dirinya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Saudara, bagaimana Anda bisa memecahkan masalah orang lain? Sama seperti guru kita, sama seperti Tuhan kita yang memecahkan masalah orang lain, yang menolong orang lain, Anda dan saya juga harus bisa menjadi seperti itu. Haleluya. Pada waktu ada orang sakit, engkau harus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berbuat baik. Ini orang Kristen yang benar. Haleluya. Berbuat baik, sembuhkan orang yang dikuasai iblis. Apa yang kita lakukan waktu ada orang sakit di sekitar kita? Apa yang kita buat? Oh, pergi ke dokter sana, bagus. Kita kasih nasihat sama orang sakit. Oh gini toh, kemarin aku sakit toh. Lalu kemudian aku pergi dokter situ toh, bagus toh. Itu pergi aja ke situ. Itu ajak dia berdoa. Jangan rekomendasikan. Haleluya. Tugasmu kalau ada yang sakit, taruh tangan, letakkan tangan, doakan. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Kalau orang sakit, ada lagi orang yang kalau ada yang sakit, dia bilang, ih kemarin ku rebus daun sirsak lah. Ku campur sama daun ubi. Oh, langsung sembuh aku. Makan daun kelor itu, bagus. Saudara, tugasmu bukan merekomendasikan daun kelor. Tugasmu adalah memberitakan nama Yesus pada mereka. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Haleluya. Ada orang yang dengar orang sakit, langsung cepat-cepat lari ke rumah sakit, kunjungi orang itu. Jangan kepo kali saudara. Saudara marilah belajar berpikir yang realistis sedikit. Orang sakit butuh istirahat. Bukan butuh Anda kunjungi. Nanti setelah beberapa hari baru kunjungi dia. Sebelum itu doakan aja dari rumah. Oh Pak, kalau enggak letakkan tangan nanti enggak sembuh dia gimana Pak? Kan Bapak yang bilang Pak harus letakkan tangan atas orang sakit baru dia sembuh. Iya, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah engkau dan saya bahkan orang lain itu. Haleluya.
Tangan Tuhan sanggup menjamah engkau dimanapun engkau berada. Ada orang pergi rumah sakit semalaman, dia duduk sama orang sakit cerita terus. Sampai diusir dokter. Orang-orang sakit di masa COVID beruntunglah. Kenapa? Nggak ada yang datang kunjungi saudara. Nggak ada yang boleh kunjungi, betul kan? Di luar udah tertulis tidak boleh ada kunjungan. Pendeta pun tidak boleh. Jangan pikir pendeta boleh masuk. Saya pernah datang bawa kartu pendeta nggak laku. Pulang pak. Jangan masuk pak. Kami ada di sini pak. Terserah dia lah, dia rawat baik apa enggak. Tapi yang pasti saya doakan orang itu. Amin. Tugas kita mendoakan orang sakit. Sembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tahu apa yang kita miliki. Tuhan tahu talenta-talentamu. Dan Tuhan tahu apa yang orang lain butuhkan. Haleluya. Demikian juga kita anak-anaknya harus tahu apa yang kita punya. Apa yang Anda punya, talenta apa yang Anda punya, karunia apa yang Anda punya, apa yang orang lain butuhkan, Anda juga harus tahu. Haleluya. Ada seorang yang bernama Jim Elliot, dia misionaris ke Ekuador, dia bilang begini, ia bukanlah bodoh untuk memberi apa yang tidak dapat ia simpan dan mendapatkan atau mengambil apa yang tidak dapat diambil daripadanya. Jim Elliot ini misionaris, usia masih muda, ada 5 orang mereka yang masuk ke daerah Ekuador. Salah satu suku yang belum terjangkau pada tahun 1950-an. Mereka naik pesawat kecil. Mereka mengitari daerah itu beberapa lama dengan toa. Mereka menyapa orang-orang di situ. Lalu mereka lemparkan makanan, mereka lemparkan kebutuhan-kebutuhan lain. Selama 1 minggu mereka ulangi itu. Hingga 1 hari mereka berpikir untuk mendarat. Mereka mendarat. Pada waktu pesawat itu mendarat di air lalu kemudian ke darat, ada orang-orang mulai mengerumuni melihat pesawat. Dan ada satu yang naik ke dalam pesawat karena dia mau tahu pesawat itu bagaimana. Lalu kemudian mereka berpisah, say bye, mereka terbang balik. Lalu beberapa hari kemudian mereka balik dengan perlengkapan, mereka pikir wah kita sudah diterima. Mereka mendarat lagi di situ, baru mereka sampai, mereka dikelilingi 10 orang yang siap berperang dengan pedang, dengan panah yang beracun. Dan kelima misionaris ini mati dalam usia muda. Mati. Tapi dalam jurnalnya dia tulis begini, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dia enggak bodoh memberikan apa yang enggak bisa disimpan-simpannya. Anak Tuhan juga harus seperti Tuhannya. Anak Tuhan yang benar dia enggak bisa tahan lihat orang lain kekurangan. Sama seperti bapaknya. Bapa tidak akan tahan menyimpan apa yang sebenarnya bisa diberikannya. Haleluya. Dia gak akan tahan, dia gak akan rugi, gak akan kehilangan apa yang tidak akan hilang daripadanya. Karena kalau dia beri, tidak akan ada yang hilang daripadanya. Karena sifat Bapa adalah memberi. Haleluya. Sifat Tuhan itu memberi. Itu sebabnya anak-anaknya harus mengikuti sifat Bapanya. Itu sebabnya saya bilang kalau Bapa di sorga seperti itu, apa yang Anda bisa tawarkan kepada orang lain dari hidup saudara? Haleluya. Saya percaya kalau Anda tahu Anda punya sesuatu dan kalau Anda berikan pada orang lain, oh ini gak akan gagal, ini gak akan tidak jalan. Pasti Anda akan berusaha melakukan sesuatu bagi orang lain, betul? Kalau saudara tahu Anda letakkan tangan atas orang sakit sembuh, apakah Anda bisa diam di rumah? Tidak kan? Anda pasti akan keliling cari lagi mana orang sakit yang lain. Betul enggak? Kita pasti akan lebih semangat cari lagi orang sakit yang lain. Kita pasti akan berusaha lakukan sesuatu bagi orang itu. Sama seperti Kristus. Ya tak pernah gagal, sebab dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Dia gak akan pernah gagal.
Itu sebabnya apapun yang dia lakukan pasti berhasil. Dia berfirman, dia sembuhkan engkau. Dia berfirman, engkau diselamatkan. Cukup berkata-kata, langit, bumi, dan alam semesta ini pun jadi hanya oleh perkataannya saja. Haleluya. Itu sebabnya dia tidak akan pernah menyimpan untuk dirinya sendiri. Dan dia katakan, pergi ke seluruh dunia, letakkan tangan atas orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan dalam namaku, dan engkau akan menjadi saksiku kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara, Anda di sini bukan kebetulan. Saya di sini bukan kebetulan. Tuhan katakan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Yeremia 1 ayat 5. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Perhatikan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Oh Pak, ada yang bilang aku produk gagal Pak. Ada yang bilang aku lahir karena kecelakaan Pak. Enggak. Enggak ada di antara kita yang lahir karena kecelakaan, saudara. Engkau lahir karena memang Tuhan izinkan engkau lahir. Bagaimanapun keadaanmu. Karena firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, apakah mungkin karena kesalahan orang, karena perbuatan jahat orang, apapun itu, tapi engkau dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Namamu Saddam Hussein kah? Ya betul. Tuhan kenal siapa Saddam Hussein. Haleluya. Mau siapapun namanya Tuhan kenal. Ada orang begitu terima Yesus dikasih nama baptis. Kenapa? Iya Pak, gak enak nama yang lama. Kenapa gak enak? Itu nama dikasih mamamu kok, nama dikasih bapakmu. Kenapa Anda ganti? Tuhan kenal nama itu. Takutnya waktu diganti Tuhan gak kenal ya kan. Saddam Hussein di surga. Saddam Hussein. Dia udah ganti nama, lupa nama dia dulu Saddam Hussein saudara. Nama sekarang Yohanes. Saddam Hussein gak maju-maju. Kenapa? Lupa namanya saudara. Tuhan kenal engkau sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu. Dan bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Gak ada anak haram. Gak ada. Gak ada seorang pun yang anak haram. Saudara ngerti kan haram? Haram artinya tidak kudus, tidak bersih, tidak layak. Itu sebabnya sebelum engkau keluar, engkau dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan kenal saudara. Aku telah menetapkan engkau menjadi ini bagi Yeremia. Dan nanti saudara siap baca ini, saudara bilang Tuhan sudah menetapkan aku menjadi nabi. Ini bagi Yeremia ya. Segala sesuatu yang Tuhan buat adalah memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan kita. Amen. Penuhi kebutuhan orang lain seperti Yesus penuhi kebutuhan. Bisa enggak? Enggak gampang memang. Apakah kita sudah jadi orang yang memenuhi kebutuhan orang lain? Mari tanya diri kita sendiri. Apakah aku sudah jadi orang yang memenuhi kebutuhan orang lain? Atau aku hanya cari keuntunganku sendiri? Aku hanya pikirkan kebutuhanku sendiri. Aku hanya sibuk mengurus diriku sendiri. Mungkin saudara pikir untuk aku aja gak cukup boro-boro mikirin orang lain gitu kan. Ada orang kan mau mikir orang lain Pak, kami aja kurang Pak. Saudara berapapun yang Anda bawa, kalau Anda bilang kurang pasti akan kurang. Maka Yesus bilang belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Haleluya.
Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya senang dalam bahasa Inggrisnya ada satu versi katakan, he who refreshes others will himself be refreshed. Siapa yang menyegarkan orang lain, dirinya sendiri pun akan disegarkan. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong orang akan ditolong juga. Haleluya. Jangan hanya minta tolong tapi tidak tahu menolong. Amin. Belajar menolong orang supaya engkau juga ditolong satu hari nanti. Supaya engkau disegarkan juga satu hari nanti. Anak Tuhan harus ikut bapaknya. Kalau bapak kita punya sifat menolong, maka anak harus punya sifat seperti itu. Kan like father, like son. Like mother, like daughter. Bagaimana bapak begitu anak. Bagaimana mama begitu anak perempuannya. Ya kan? Sama juga anak laki-laki, anak perempuan kadang-kadang dapat juga dari mama bapak. Sama saudara. Tapi ini akan turun. Akan turun. Makanya kadang-kadang ada yang sakit, bapaknya sakit jantung, sakit gula, sakit darah tinggi. Ini pun ikut turun. Berkat bawaan. Iya kan? Kenapa? Memang begitu saudara, jangan cuma yang bagusnya aja mau diterima. Tapi kalau udah tahu, nah kemarin kami ikut satu grup lagi. Bu Rina pun udah masuk saya lihat. Nah, ada sekarang Anda mau temukan penyakit Anda apa? Tes DNA katanya. Cek dulu DNA-nya apa. Dari situ akan kelihatan, oh rupanya orang tua ada sakit ini, jantung, darah tinggi, kolesterol yang berlebihan. Sehingga apa? Kita bisa jaga. Kalau orang tuaku ada begitu, aku juga bisa begitu. Jadi aku harus jaga. Harus jaga. Haleluya. Nah ini dia, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong orang akan ditolong juga. Karena itu Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita yang baik. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Supaya apa? Dia lihat. Kalau Anda tidak mengajarkan anak-anakmu dari kecil menolong orang, maka pada waktu dia besar dia akan bertingkah seperti Anda. Betul kan? Kalau dari kecil Anda pelit kepada orang lain, maka sudah besar percayalah anakmu akan jadi seperti Anda. Tapi kalau dari kecil anakmu melihat engkau menolong orang lain, kau membantu orang lain, percayalah pada waktu dia besar dia akan lihat itu juga. Kenapa? Itu turun dari bapaknya, turun dari mamanya. Dan anak itu akan mengikuti bapaknya. Kalau bapak di sorga seperti itu, kita juga anak-anaknya harus bisa seperti bapaknya. Bantu orang lain. Bapak di sorga menyelesaikan masalah orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bantu orang lain yang punya masalah atau tidak? Haleluya. Ada dua hal dalam menyelesaikan masalah orang lain. Ada yang namanya simpati, ada yang namanya empati. Simpati itu, misalnya Anda berdiri di pantai, saudara lihat teman Anda mau tenggelam. Yang akan kita lakukan apa kira-kira? Cari pelampung, lemparkan sama dia. Sudah ngerti? Cuma lemparkan pelampung. Itu namanya simpati. Setiap manusia normal akan lakukan hal tersebut. Gak sulit. Karena simpati itu pada dasarnya ada pada diri kita. Ada yang terluka. Turut simpati ya. Semalam ada yang bilang gini, turut berkesinambungan ya. Saya baru tahu ada kata turut berkesinambungan, tapi mungkin maksudnya mau bilang turut berbelasungkawa gitu ya kan. Tapi saudara, ya biar Anda sadar gitu kan.
Waktu ketik hati-hatilah, nanti keluar pula mau berbela sungkawa jadi berkesinambungan. Saya nggak ngerti, saya bolak-balik apa maksudnya turut berkesinambungan. Saya bingung apa ini, padahal ada orang lagi berduka gitu kan. Jangan sampai dukanya berkesinambungan gitu kan, bahaya saudara. Atau dia berpikir bisa-bisa ini nyambung ke aku gitu kan, nggak gawat gitu saudara. Tapi simpati itu nggak sulit. Karena pada dasarnya semua manusia gampang bilang, oh kami turut bersedia, kami turut berduka cita ya. Karena nggak banyak energi yang keluar. Tapi kalau empati itu kalau tadi Anda lihat orang tenggelam, Anda segera lompat ke dalam air, lepas dari Anda bisa berenang atau tidak bisa berenang. Lalu kemudian Anda merasakan dinginnya air itu dan Anda ambil resiko dengan orang tersebut. Ini menegangkan, berbahaya dan lain sebagainya ada. Wajah saudara akan ikuti perasaan orang itu. Orang sedih, Anda sedih. Orang senang, Anda senang. Itu empati saudara, terlibat emosinya di dalamnya. Ada sedih, takut dan perasaan lainnya. Setelah berjuang berenang masuk ke dalam air, si penolong akan membawa orang yang ditolongnya ini ke tempat yang aman. Lalu selesai. Itulah empati. Gak banyak dari kita yang siap berempati, betul? Betul enggak? Iya kan? Karena empati itu beresiko, membutuhkan banyak energi, emosi. Saya ingat sekali sekitar 20 tahun atau mungkin lebih. Gereja cabang Brastagi pernah melakukan retreat di daerah Tongging. Ada seorang anak muda yang berenang di danau. Lalu kemudian tiba-tiba dia begini-gini. Dan ada seorang pengerja dari Medan yang kebetulan di Brastagi pada waktu itu. Dia lompat ke dalam danau. Anak yang tenggelam tadi berhasil keluar, yang lompat ini enggak keluar-keluar. Dan memang pada akhirnya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Itulah empati. Beda dengan simpati. Simpati dia akan lemparkan pelampung. Tapi empati dia terlibat dalamnya. Jadilah orang yang bukan menambah persoalan orang lain, tapi mengurangi, memecahkan masalah mereka. Sama seperti Tuhan kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena Anda tidak pernah bisa menyandingkan matahari dengan bulan. Kalau Anda mau menolong orang lain, jangan sandingkan dirimu dengan orang yang Anda tolong itu. Jangan bilang, lihat aku bisa begini karena ini, karena aku kerja keras. Jangan sandingkan bulan dengan matahari, karena masing-masing akan terbit pada waktunya. Saya kutip dari seorang Instagramer. Oh, selebgram, sorry. Ini bahasa mereka, saudara. Bahasa saya Instagramer tadi. Aduh. Zaman sudah berubah. Namanya Menesvenja. Dia tulis begitu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena Anda tidak bisa pernah menyandingkan matahari dengan bulan. Masing-masing akan terbit pada waktunya sendiri-sendiri. Kalau Anda mau menolong orang lain, jangan bandingkan dia dengan orang lain. Jangan. Karena Anda justru bisa menjatuhkan dia. Jangan bilang, oh lihat aku kerja keras. Jangan, itu bukan memecahkan masalah. Itu menambah kekecewaan dan mungkin siap itu dia minum baygon, mati aja lah aku. Kenapa enggak bisa kayak dia? Banyak orang buat kesalahan seperti itu. Ada kalanya Anda cukup bersimpati dengan orang tertentu. Tapi ada kalanya Anda bisa berempati. Tapi jangan terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan orang lain untuk menolong orang itu. Ada orang yang dikasih pinjam uang terus akan pinjam uang. Itu saatnya Anda berhenti berempati. Cukup sampaikan simpati dan berikan dia jalan keluar. Kalau dia tidak mau, tolonglah dirimu sendiri. Ada batasnya. Haleluya. Bantu pecahkan masalah, tapi jangan bantu terlibat di dalam memecahkan masalah itu. Karena apa? Kalau ada apa-apa dia bilang, ini karena kau aku kayak gini.
Kau yang kasih nasihat ini, kau yang suruh aku begini. Sekarang aku tumpur mana uang, sini gantikan dulu yang kau bilang itu. Katanya, gawat kan saudara. Cukup bersimpati, tapi jangan terlalu masuk ke dalam mencampuri urusan orang lain. Banyak kita terperangkap di situ kan. Kita mau menjadi seperti Yesus. Kita mau memecahkan masalah orang lain. Tapi Yesus juga tidak pernah ikut campur terlalu jauh. Ada seorang anak muda pernah datang kepada Yesus. Dia bilang, Yesus bilanglah kepada saudaraku untuk membagi harta warisan. Yesus gak jawab apa-apa, Yesus hanya berikan perumpamaan. Ada seorang yang punya harta yang banyak, berlimpah-limpah. Lalu kemudian pada akhirnya Yesus bilang, jual harta bendamu, ikutlah aku. Dia gak mau. Hanya begitu cara Yesus berbicara kepada orang lain. Yesus gak bilang sebentar, aku berdoa Bapakku di surga akan kirimkan emas 1 kilo untuk kau. Gak usah kau minta-minta dari orang lain. Enggak. Yesus bilang tinggalkan semua dunia ini. Apa yang dicari dunia ikut aja aku. Biarkan aja abangmu itu ambil semua hartamu. Kau ikut aku. Karena Yesus tahu hatinya tidak mungkin. Kalau orang berperkara dengan keluarganya sendiri soal uang, soal harta, berarti hatinya sudah tidak beres. Tidak akan mungkin dia tinggalkan itu untuk ikut Yesus. Tidak akan mungkin saudara. Karena itu setiap nasihat yang Anda berikan, minta hikmat Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Jangan beri nasihat kalau enggak ada hikmat. Jangan. Anda akan terperangkap sendiri. Haleluya. Oh aku anak Tuhan Pak, aku ada hikmat. Silakan. Tapi kalau Anda kekurangan hikmat, mintalah dari Tuhan hikmat itu. Karena hikmat ini pun karunia dari Tuhan. Haleluya. Hikmat itu karunia. Karunia hikmat itu ada dalam firman Tuhan. Karena itu kalau Anda mau memberikan nasihat, minta karunia itu dari Tuhan. Kadang-kadang dia berikan karunia hikmat tanpa Anda sadari. Pada waktu Anda berbicara, Anda sedang berbicara tentang dengan karunia hikmat yang Tuhan beri. Sampai orang bilang, iya ya, kok gak terpikir selama ini sama aku. Itulah karunia hikmat yang sedang bekerja dalam saudara. Be a problem solver. Jadi orang-orang yang memecahkan masalah. Haleluya. Karena apa? Gak ada masalah yang melebihi kekuatanmu saudara. Gak ada. Firman Tuhan bilang itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya baca dari versi Shelaber. Kamu tidak akan terkena cobaan yang tak tertahankan oleh manusia. Tuhan yang setia tidak akan mengizinkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan menyediakan jalan keluar bagimu supaya kamu dapat menahannya. Percayalah, mau dia kenal Tuhan dan dia tidak kenal Tuhan. Kalau dia punya masalah, dia pasti tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan Tuhan pasti akan bukakan jalan keluarnya bagi dia. Bagi saudara dan bagi saya. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau engkau berseru, maka dia menjawab itu. Haleluya. Karena itu kalau saudara punya kebutuhan, butuh penyelesaian persoalan Anda, datang pada Yesus. Cari anak-anak Tuhan. Cari hamba-hamba Tuhan yang punya hikmat. Bicara dengan mereka. Tanya mereka. Haleluya. Kemarin saya sampaikan kepada seorang anak Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya, Pak, Bapak punya orang yang kelihatannya menolong Bapak, tapi ternyata bawa masalah kepada usaha Bapak. Dia bilang, Oktav benar. Puji Tuhan. Berarti Tuhan kasih saya kedamaian hari ini. Kenapa? Karena orang itu sedang kami tuntut di pengadilan. Haleluya. Tuhan tahu.
Dan saya bertanya, Tuhan, salah enggak aku tuntut dia? Karena dia sudah merugikan banyak. Kalau engkau punya hikmat, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Perhatikan semua yang saya katakan tadi. Kita dipanggil Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan karunia apa? Tanya diri saudara. Tanya diri saudara. Jangan cuma duduk-duduk di kursi gereja ini dan tidak memanfaatkan karunia Tuhan yang ada padamu. Berhenti jadi Kristen KTP. Berhenti jadi Kristen yang hanya datang duduk dalam gereja. Perhatikan. Pikir apa yang dapat Anda berikan kepada orang lain sebagai tugas dari Tuhan. Pikirkan itu. Mau itu hanya buat bandrek pun untuk orang lain. Lakukan itu. Haleluya. Nah, tukang bandrek semua setuju. Karena STT lagi jual bandrek, saudara. Mereka berhasil membuat bubuk sari jahe. Ya, dari jahe kami sudah berhasil membuat jadi bubuk. Sedang kami patenkan, bentar lagi kalau ada berkat sudah bisa jual saset-sasetnya. Haleluya. Saudara perhatikan, Paulus bekerja untuk mendukung pelayanannya. Mungkin Anda Tuhan berikan pekerjaan itu untuk bisa mendukung pelayanan. Tanya Tuhan, apa yang bisa aku buat? Kalau saudara gemar masak, saya tahu ada seorang kawan saya di grup ini. Biarinlah dia jatuh. Setiap hari dia masak di rumah, lalu kemudian dia ambil 5 bungkus makanan itu, dia bagi-bagi kepada orang di jalanan yang dia cari. Setiap hari dia cari orang-orang berbeda. Hanya itu yang bisa aku buat katanya. Tapi saya percaya Tuhan lihat sesuatu yang berbeda dalam orang ini. Ada lagi seorang teman kami, seorang pengusaha. Baru-baru ini dia bicara-bicara dengan saya. Tiap minggu dia datang ke gereja selama 7 tahun. Kerjanya apa? Ngecek kursi udah pas enggak? Rapi enggak? Iya Pak Oktav, saya datang ke gerejanya untuk itu Pak. Saya ngecek kursi udah pas enggak? Sejajar enggak? Saya lihat depan sudah bersih enggak? Sudah rapi enggak? Saya perhatikan semua itu. Gereja ada sampah enggak? Itu aja kerja 7 tahun. Apa Anda ada dalam pelayanan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Apalagi pelayanan depan ini. Apakah Anda full time atau tidak full time, itu tidak jadi masalah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan mati sebelum engkau menemukan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bilang dulu ke kanan kiri, jangan kau mati sebelum kau tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Serius. Serius, dengarkan saya ucapkan ke kanan kiri saudara, biar dia panjang umur. Jangan mati sebelum engkau menemukan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Haleluya, itu Pak Fitri sampai telepon sama orang lain. Siapa Pak yang ditelepon? Oh, maksudnya Bapak mau bilang sama dia supaya jangan mati pun gak apa-apa, bagus itu saudara. Ada yang perlu Anda telepon sekarang, telepon, jangan mati ya. Jangan mati sebelum kau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Cari apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan diam. Dan kalau kau sudah tahu panggilan Tuhan, jangan duduk, jangan diam. Pakai itu. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Temukan kegunaan Anda dalam tubuh Kristus dan terlibat di dalamnya. Kalau tidak, semua itu tidak ada gunanya.